Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan langsung saja membahas tentang beberapa contoh soal menyetarakan persamaan redoks menggunakan metode setengah reaksi. Di sini ada contoh dalam keadaan basa ya di video ini. Contohnya ada MnO4- ditambah C2O4 2- menjadi MnO2 ditambah CO2. Pertama sama seperti sebelumnya, yaitu menentukan biloks. Oke, biloks O min 2 kali 4 negatif 8 sama dengan min 1. Maka Mn-nya plus 7. Ya, di sini kan plus 7. Lalu C2O4 2-. Oke, O itu min 2 kali 4 min 8 sama dengan negatif 2. Maka C-nya positif 6, tapi karena biloks itu adalah satuan gitu ya, di sini ada 2, maka 6 bagi 2 plus 3. Selanjutnya untuk O negatif 2 kali 2 negatif 4, maka Mn-nya positif 4. Iya. Lalu untuk CO2, O-nya negatif 2 kali 2 negatif 4, maka C-nya positif 4 juga. Selanjutnya buat setengah reaksi dan samain koefisien unsur yang mengalami perubahan. Jadi kita bikin siapa yang mengalami perubahan. Tipsnya kemarin cari yang bukan O dan H selain O dan H. Misalnya Mn nih. Kita lihat Mn awalnya 7 menjadi 4. Oke. Maka di sini terjadi penurunan. Maka ini adalah reaksi reduksi MnO4- menjadi MnO2 itu adalah reduksi. Sedangkan C dari plus 3 menjadi plus 4, maka oksidasi. Selanjutnya kita buat setengah reaksinya. Ada oksidasi, yaitu tadi yang oksidasi adalah C2O4 2- menjadi CO2, sedangkan yang reduksinya MnO4- menjadi MnO2. Nah, setelah kita tulis oksidasi dan reduksi, selanjutnya kita menyamakan koefisien ya, atau menyamakan koefisien unsur yang mengalami perubahan. Untuk dioksidasi yang mengalami perubahan adalah C. Di sebelah kiri C-nya 2, sedangkan di sebelah kanan C-nya 1. Maka harus kita samakan koefisiennya dengan menambah 2 sebagai koefisien. Selanjutnya, untuk reduksi, Mn sebelah kiri 1, ruas kanan juga 1, maka sip, udah nggak perlu ditambah koefisiennya. Selanjutnya di poin 3, menyetarakan oksigen dengan menambah H2O pada ruas yang lebih oksigen. Jadi karena dalam keadaan basa, maka kita menambah yang lebih oksigen. Nah, kita lihat dulu oksidasi. Oksidasi di ruas kiri oksigennya ada 4. Di ruas kanan ada 2 kali koefisien, artinya ada 4 juga. Berarti tidak perlu kita tambah H2O karena kiri dan kanan udah setara oksigennya. Untuk yang reduksi, ruas kiri ada 4, ruas kanan ada 2. Maka sebelah kiri kelebihan 2 gitu ya. Karena kita mau tambahkan yang lebih. 4 kurang 2, 2. Lalu kita tambahkannya di sini. Yang lebih, yang banyak oksigennya, yang ruas kiri, yaitu 2H2O. Selanjutnya, kita setarakan H dengan menambah OH-. Untuk oksidasi, tidak ada hidrogen atau H, maka tidak perlu diapa-apakan. Sedangkan untuk yang reduksi, hanya ada 2 kali 2, ada 4H. Sebelah kanan tidak ada hidrogen, maka sebelah kanan harus kita tambah sebanyak hidrogen yang ada di ruas kiri, yaitu 4OH-. Selanjutnya, kita setarakan elektron. Kita lihat dulu yang oksidasi. Ruas kiri ada ini dia, negatif 2, maka negatif 2. Sedangkan ruas kanan CO2 ini netral, nggak ada muatannya, maka 0. Maka siapa yang harus kita tambah elektron? Iya, yaitu ruas kiri sebanyak negatif 2. Jadi kita tambah 2 elektron supaya ruas kanan dan ruas kiri sama-sama bernilai negatif 2. Selanjutnya untuk reduksi,
Kita tulis ulang. Nah, untuk reduksi ada MnO4- di sini ada negatif 1. Sedangkan ini netral berarti 0. Untuk di ruas kanan MnO2 netral 0 ditambah 4OH-. Negatif 1 dikali 4, negatif 4. Jadi di ruas kanan ada negatif 4, di ruas kiri ada negatif 1. Siapa yang harus kita tambah elektron supaya antara ruas kanan dan ruas kiri itu jadi sama? Iya, yaitu ruas kiri. Ya, sebanyak berapa elektron supaya sama? 3 elektron. Maka nanti ini ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4. Udah setara. Untuk menggabungkannya di sini untuk oksidasi elektronnya 2 sedangkan reduksi itu 3. Maka harus kita samakan elektronnya dengan kali silang. Maka oksidasi dikali 3, reduksi dikali 2 supaya elektron antara oksidasi dan reduksi sama sehingga bisa digabungkan. Maka kita tulis oksidasi 3 dikali C2O4 2- jadilah 3C2O4 2- menjadi 2CO2 kali 3, jadi 3 dikali 2 nih, maka 6CO2 ditambah 2 kali 3, 6- sedangkan reduksinya dikali 2, jadi 2MnO4- tambah 4H2O ditambah 6- menjadi 2MnO2 tambah 8OH-. Nah, karena elektronnya udah sama, maka oksidasi reduksi udah bisa kita gabungkan. Dalam penggabungannya tadi, jika ada yang di ruas kiri sama dengan di ruas kanan, itu bisa dicoret-coret. Contohnya ini 6E ada di ruas kiri dan ruas kanan, maka bisa kita langsung hilangkan. Lalu ada lagi yang bisa kita coret-coret? Ya, ternyata sudah tidak ada ya, maka langsung saja kita gabungkan. Pertama ruas kiri dulu. Yang ruas kiri oksidasi ada 3C2O4 2- habis ya di ruas kiri, lalu direduksi. Ada ini di ruas kiri, tulis 2MnO4- tambah 4H2O. Nah, udah selesai, baru yang ruas kanan oksidasi dan reduksi. Yaitu ada 2MnO2 tambah ini ya, 6CO2 tambah 8OH-. Nah, setelah selesai begini, kita cek dulu apakah udah setara atau belum. Siapa tahu ada kesalahan dalam mengerjakan setiap tahapnya. Untuk Mn di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan juga 2, udah sip. Untuk C di sebelah kiri ada 3 kali 2, 6. Sebelah sini oke, 6 juga, betul. Oksigen ada nih 4 kali 3, 12. Lalu di sini ada 4 kali 2 lagi, yaitu 8, kita tambah 8. Sedangkan ini oksigennya di sini ada 4, kita tambah 4, 24. Lalu selanjutnya di sini 2 kali 2 ya, 4 tambah 6 kali 2, 12. Di sini 8, oke, sama-sama 24. Artinya apa yang sudah kita kerjakan itu benar. Baiklah, soal selanjutnya di sini ada Cl2 ditambah IO3- menjadi Cl- tambah IO4- dalam keadaan basa. Sama, pertama-tama kita menentukan biloxnya. Cl2 itu merupakan unsur bebas, di mana unsur bebas yang diatomik. Gitu ya. Untuk halogen ada FCl-BrI, itu dia keadaan bebasnya harus diatomik, harus berdua, jadi tidak bisa sendiri. Jadi Cl2 itu adalah unsur bebas, 0 harganya. Lalu IO3- karena ini muatannya negatif 1, maka nanti penambahan antara I dan O itu sama dengan negatif 1. Oksigen itu negatif 2 kali 3, negatif 6, maka I-nya adalah positif 5.
Untuk Cl adalah Cl- ini unsur bebas, ada muatan negatif 1, maka biloxnya muatan itu sendiri. Ini muatannya negatif 1, oksigen itu negatif 2 kali 4, negatif 8, maka I-nya adalah positif 7. Oke, sip. Selanjutnya kita menentukan siapa yang mengalami perubahan, dan siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Cl dari 0 ke negatif 1, maka reduksi. Sedangkan I dari 5 ke 7 oksidasi, mengalami kenaikan. Selanjutnya kita buat setengah reaksinya. Kita bikin siapa yang oksidasi, yaitu tadi IO3- menjadi IO4-. Sedangkan yang reduksi Cl2 menjadi Cl-. Selanjutnya, samakan koefisien unsur yang mengalami perubahan. Untuk yang oksidasi dulu, di ruas kiri kan yang mengalami perubahan I. Di ruas kiri I-nya ada 1, di ruas kanan juga 1, maka sama, tidak perlu kita setarakan koefisiennya. Untuk reduksi, yang mengalami perubahan adalah Cl. Di ruas kiri itu Cl-nya 2, ruas kanan Cl-nya 1, maka sebelah kanan harus kita setarakan, kita tambah 2. Nah, sekarang udah sama nih, kita masuk ke tahap 3. Yaitu menyetarakan oksigen dengan menambah H2O ke ruas yang lebih oksigennya. Karena kita basa kan? Maka untuk oksidasi di ruas kiri O-nya ada 3, ruas kanan ada 4, maka kelebihan 1 gitu ya. Siapa yang lebih? Ruas kanan, maka ini kita tambah H2O. Untuk reduksi, ruas kiri tidak ada O, di ruas kanan juga tidak ada O, berarti biarkan saja, tidak perlu kita tambah H2O. Poin 3 udah selesai, masuk ke poin 4, setarakan H dengan menambah OH-. Sebelah kiri nggak ada H, di sebelah kanan ada H2 nih tadi, maka kita tambahkan sini 2OH-. Sedangkan untuk direduksi tidak ada hidrogen, jadi tidak perlu kita tambahkan. Selanjutnya ialah menyetarakan elektron, di mana elektron itu nilainya negatif 1. Kita samakan dulu muatannya nih. Untuk di oksidasi yang ruas kiri ada IO3-, di mana itu min atau negatif 1 ya muatannya. Lalu di 2OH-, artinya negatif 1 dikali koefisiennya yaitu 2, maka dapatlah negatif 2. Maka negatif 1 tambah negatif 2. Nah, di ruas kiri ada negatif 3. Untuk di ruas kanan ada IO4- dan H2O. H2O ini netral, tidak bermuatan. Jadi ada si IO4-, di mana ini adalah muatannya yaitu -1 atau negatif 1. Di ruas kiri ada negatif 3, di ruas kanan ada negatif 1. Maka siapa yang harus kita tambah elektron yang bermuatan E- atau negatif 1 itu? Maka ini kita tambah 2 elektron. Supaya nanti ruas kanan kini sama-sama negatif 3, jadi sama dengan ruas kiri. Selanjutnya untuk reduksi di Cl2 di ruas kiri itu 0, tidak bermuatan. Di ruas kanan ada negatif 1 dikali koefisien, jadi negatif 2. Di ruas kanan ada negatif 2, di ruas kiri nggak ada. Jadi siapa yang kita tambah elektron? Ya, kita tambah elektron di sini 2E- supaya sama-sama bermuatan negatif 2. Jika tahap ini udah selesai, kita akan masuk ke tahap menyamakan si elektronnya ini. Nah, jadi kebetulan elektronnya udah sama. Oksidasi 2, reduksi juga 2. Maka selanjutnya langsung saja kita gabungkan. Nah, dalam penggabungan, jika ada di ruas kiri sama dengan ruas kanan, bisa kita coret. Contohnya ini, 2 elektron bisa kita coret. Lalu ada lagi yang bisa kita coret. Tidak ada ya, kebetulan ketika udah nggak ada lagi yang bisa coret, langsung saja kita gabungkan. Kita gabungkan saja langsung untuk ruas kiri, untuk oksidasi reduksi, ada IO3- ditambah 2OH- ditambah yang reduksi Cl2. Nah, sedangkan yang di ruas kanan dioksidasi ada IO4- ditambah H2O ditambah 2Cl-.
Nah, selanjutnya kita samakan dulu, kita setarakan dulu apakah udah setara, apakah benar yang udah kita kerjakan. I-nya sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 1, setara. CL-nya sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Oke. Sip. O-nya 3 tambah 2, 5. 4, di sini tambah 1, 5. Oke. Sedangkan hanya ada 2, di ruas kanan pun ada 2. Nah, sip deh. Ini untuk beberapa contoh soal dan pembahasan penyetaraan metode setengah reaksi. Jika ada soal terkait metode setengah reaksi yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.